Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, ini seterusnya melanjuti perjalanan kita menuju kota Bukit Tinggi. Sekarang kita berada di kota Padang Panjang. Mungkin ada beberapa hari yang lewat. Nah, bentar ya. Kita mendapatkan kabar yang mengejutkan atau kabar duka bahwa terjadinya kecelakaan yang banyak menegur korban jiwa ya, yakninya mobil bus ALS ya, yang rebah atau remblong, dan posisi terakhirnya rebah kuda yang menelan korban yang MD 12 orang, yang luka-luka cukup banyak ya. Mungkin kita dari tempat ini ya masih sekitar 10 atau 15 menit lagi kita akan menjumpai lokasi tempat kejadian perkaranya, tempat mobil ini terbalik. Dan dengar kabar ada mobilnya sudah berada di Satlantas Polda Padang Panjang atau di Bukit Tinggi ya, mungkin antara itu. Tapi mungkin nanti kalau memang di Bukit Tinggi kita akan melewatinya. Saya akan coba mengupdate selanjutnya apakah benar bentuk kondisi bus tersebut. Yang menjadi pembahasan kita kali ini, kenapa sih hal ini bisa terjadi ya, remblong gitu, remblong, apakah tidak mempunyai rem gitu. Mungkin kalian ada yang awam mengenai sistem rem ya di bus itu mempunyai banyak rem. Salah satunya itu ada rem biasa ya, yang remnya biasa untuk aktivitas biasa. Nah, biasanya rem itu saling bertemu ya, besi sama besi gitu, yang menyebabkan plat atau plat remnya itu panas ya, atau yang disebut kampas rem itu panas. Bisa jadi terbakar atau bisa jadi merah kan, yang menyebabkan daya cengkramnya sudah tidak kuat lagi, alias itu udah licin ya. Tapi jangan bilang itu kampas remnya udah habis gitu kan. Kita walau-walam masalah transportasi ini ya, atau memang remnya memang udah habis, kampas remnya udah habis, atau memang kejadiannya karena daerahnya di sini dataran tinggi ya, turunan atau tanjakan, menyebabkan sistem pengereman selalu berfungsi ya, selalu diinjak ya, menjadikan remnya itu panas. Bisa dilihat seperti ini. Mobil-mobil buat seperti itu sangat berisiko sekali ya. Rem panas, sering injak-injak rem, atau sopirnya tidak mengetahui medan, akhirnya ya remnya blong, kena panas ya. Ya memang di daerah Sumatera Barat konturnya itu, topografinya itu memang perbukitan loh, yang membuat daerah ini sangat cantik, panoramanya indah, karena ya kita disuguhi pemandangan gunung, bahkan ada laut di Sumatera Barat. Jadi membuat transportasi di sini sangat unik gitu. Contohnya dari Padang ke Bukit Tinggi inilah contohnya sekarang nih, seperti ini nih, mobil-mobil nangkrak seperti ini, udahlah sampai ke belakang banyak macet. Sempat dia ngerem aja sedikit mundur, nah itu habis semuanya tuh. Saya akan mencoba mengambil sisi kanannya, motong, karena memang nggak kuat, tonasinya terlalu besar ini, dan dia posisinya rapat seperti ini nih. Nah lihatlah,
Ini sangat berbahaya sekali ya. Dua angka ya, sebesar saya bau cium ya, bau kampas rem bus tersebut karena selalu diinjak. Mungkin kalian tidak bisa menciumnya, tapi saya saat menikung mobil tadi tercium aroma kampas rem yang sangat menyengat ya, sangat khas. Dan lihatlah seperti ini mendaki loh, mendaki terus ke atas. Apalagi mobil-mobil yang muatan besar, tonase besar, tidak bisa menginjak gas terlalu lama ya, terlalu cepat ya, harus tahan gitu kan. Nah itu akan menyebabkan remnya blong. Nah kita mulai mendekati tempat kejadian naas tersebut ya, namanya daerah Bukit Surungan, berdekatan dengan terminal bus antar kota antar provinsi. Kalau ke lurus tadi kita ke daerah kota ya, ini kita melalui jalur belakang kota, dimana jalurnya ini cuman dikhususkan untuk mobil-mobil besar ya. Jadi mobil-mobil besar dan angkutan-angkutan logistik tidak melewati depan kota, jadi dia melewati belakang kota. Nah ini nih dekat lagi, sebentar lagi nih. Bagaimana kejadiannya bisa kalian lihat pasca kejadian, bisa dilihat lagi. Nah ini di depan lagi ada lagi ya, mobil-mobil seperti inilah, bus-bus muatan pasir atau tanah liat, terlalu over ya di sini, dan jalan dia lah seperti ini udah jelek. Nah ini kita sudah mulai mendekati daerah kejadian. Ini di depan Bukit Surungan terminal, dan kejadiannya bisa dibilang di sekitar run ini. Nah mobilnya berputar dari ujung sana dan jatuh ke arah sini. Nah ini dia nih di sini nih. Nah ini bisa kalian lihat, hancur, memporak-porandakan daerah, dan mereka melihat sini nih, mulai itu langsung putus menghadapi tikungan, langsung diputar habis dan berbak kuda. Dan seharusnya mereka harus masuknya ke sini, harus masuk ke daerah ini, tapi karena mereka sudah memasuki jalur ketinggian ini, nah bisa kalian lihat nih, ini hampir 40 derajat ya ketinggiannya, bisa kalian lihat nih, mereka dari sini nih. Nah di sana juga ada tanjakan juga. Dari CCTV yang ada memperlihatkan memang mobil ini awalnya sih aman-aman aja, tapi setelah melewati turunan ini sistem pengereman tidak berfungsi, menjadikan di tikungan tadi mereka lepas kendali dan membanting setir, menyebabkan mobil rebah kuda dan menghantam beberapa bagian rumah. Dan ya kalian tahu sendiri apa beritanya, hampir banyak mengakibatkan korban jiwa. Dan bisa kalian lihat tikungan yang dia turuni seperti ini, tanjakannya. Nah seperti ini terus menanjak loh, namanya ini tanjakannya Penyalayan. Udah beberapa hari, setiap hari ini ada kejadian seperti ini nih. Entahlah mobil turun sendiri, mobil nabrak rumah, masuk rumah. Ini sudah hal yang sering terjadi di sekitar sini. Banyak kejadian-kejadian ya yang bisa kita dengarkan kejadiannya di sini, karena memang ya tonase yang besar, jalan kontur jalan yang seperti ini, dan supir tidak mengetahui medan. Oke lah, sampai di sini dulu konten cerewet saya ya mengenai pasca kejadian kecelakaan ALS kemarin. Dan saya mohon maaf dan teriring Al-Fatihah untuk para korban. Apabila ada saya salah kata dan pengucapan dalam konten ini, saya minta maaf. Dan musibah adalah musibah, dan kesalahan adalah tetap ada ganjarannya.
Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Tetap di perjalanan kita di Sumatera Barat dan sekitarnya. See you.